Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam pelajaran informatika. Di sini kita akan membahas tentang praktek mungkin dalam pemrograman. Nah, dalam pemrograman kita ada yang mengenal namanya database. Kita tidak usah berpikir bahwa pemrograman itu sulit, bahwa pemrograman itu menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Bahwa pemrograman itu menyenangkan ketika kita sudah menemukan error di dalam satu pemrograman yang membuat kita penasaran bagaimana itu bisa berhasil. Nah, kita masuk ke database, yaitu dalam database kita akan membuat sebuah tabel. Tabel inilah yang kita perlukan seperti data-data yang akan diinput dalam form atau dalam sebut dengan pemrograman yang kita buat nanti. Nah, pada bagian tabel itu kita memerlukan satu data yang akan kita input nanti. Nah, data tersebut misalnya ini Bapak ambil data siswa, jadi kita buat dulu tabel. Mungkin sebelum kita lanjut ke tabel, mungkin kita buat dulu datanya mungkin. Nah, datanya itu ada NISN, nomor induk siswa nasional. Setelah itu ada yang namanya nama. Setelah nama itu ada yang namanya kelas. Nah, ada NISN, nama, kelas. Setelah itu jenis kelamin. Nah, ini adalah data yang kita perlukan dalam database. Jadi inilah data yang diperlukan dalam database, bahwa ada yang NISN, nama, kelas, dan jenis kelamin. Nah, jika seperti ini penulisan dalam tabel, kita akan kesusahan atau lebih gampangnya kita rubah ke huruf kecil semuanya biar memudahkan kita dalam memanggil ke dalam pemrogramannya nanti. Jadi kita rubah dulu bahwa NISN itu kita ganti ke huruf kecil, nama, kelas, jenis kelamin kita singkat saja jadi JK agar tidak kepanjangan mengetik dalam bahasa pemrogramannya nanti. Jadi inilah database yang sudah kita buat dan kita jadikan dalam tabel. Nah, setelah kalian buat seperti jadi NISN ini adalah menjadi lambang kunci. Kenapa jadi lambang kunci? Ini adalah primary key, bahwa ini data terpenting dari semua yang ada dalam tabel. Data NISN ini bisa kita gabung nanti dengan misalnya mau membuat aplikasi apa, nanti misalnya membuat aplikasi perpustakaan atau aplikasi lain yang memerlukan data siswa. NISN inilah yang paling penting yang ada di siswa. Jika siswa tidak ada NISN, nanti dalam bahasa pemrogramannya bisa kita akali, yang penting dia ada yang namanya primary key, bahwa inilah kunci untuk data tabel siswa. Nah, setelah sampai di sini kita sudah membuat yang namanya tabel. Nah, nanti bakalan muncul seperti ini di dalam tabel database-nya. NISN, nama, kelas, JK, dan jenis kelamin. Nah, inilah yang akan muncul nanti dalam tabel database. Di sini Bapak menyarankan, tadi kan dari huruf besar kita rubah huruf kecil. Itu terserah kalian, sebenarnya itu sesuai selera. Jika kalian ingin menggunakan huruf besar juga bisa, atau mengganti
yang misalnya jenis kelamin tetap jenis kelamin seperti ini atau diperpendek, itu bebas. Yang penting kalian tahu bahwa inilah data yang akan kalian panggil nanti ke dalam bahasa pemrograman Visual Basic. Nah, jadi sebelum kita masuk ke pemrograman, kita harus tahu dulu apa itu database, apa itu tabel, dan inilah data yang diperlukan dalam satu tabel. Jadi kita untuk pertama kali belajar bahasa pemrograman, kita hanya perlu yang namanya satu tabel dulu. Untuk database kita tidak usah dulu berpikir oh ini sangat sulit, oh ini perlu matematika segala macam. Jadi kita fokus saja dulu untuk ke isi dalam tabel tersebut. Cukup sekian yang gue penjelaskan sampai sini mengenai database. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan chat kolom komentar. Terima kasih.